kalau kita melihat sekarang porsi media terhadap perhatiannya terhadap pertanian itu bisa dibilang untuk media online masih sangat kurang ya. Karena kita lebih banyak berita-berita peristiwa, news, kriminal, politik dan lain sebagainya. Itu yang lebih mewarnai. Kalau kita sekarang lihat ini, kalau semua media online kasus Ferry Sambo semua. Padahal ada yang lebih penting juga di selain itu. Padahal kalau kita ngomong masalah pertanian ini urusan perut, karena kita zaman Orde Baru kita tahu sendiri yang harus diselesaikan itu adalah urusan perut dulu, kalau enggak bisa rusuh ini masyarakat kalau kelaparan. Karena dalam negosiasi pun kita sering, kalau di Bali itu begini Bapak Ibu, kita ada istilahnya apa ya, kenapa kita ngasih sesajen ke Buta Kale itu kenapa? Artinya kita memakai mereka sebagai, artinya menghormati mereka, kita berikan sesajen itu. Mohon maaf ya, ini dalam hari ini itu artinya lebih gampang kalau kita berikan mereka itu, kalau sudah kenyang lebih gampang untuk diajak. Ini kayak politik diplomasi meja makan sebetulnya. Kalau kita sudah kenyang, sudah relax, lebih gampang enak diajak ini komunikasi. Nah ini juga terkait dengan komunikasi. Dan artinya sebenarnya antara urusan perut dengan urusan komunikasi ini sebenarnya nyambung. Kenapa gampang? Jadi salurannya mereka itu di media sosial. Kalau dulu kan monopolinya itu hanya, kalau media itu kan hanya media cetak, media televisi, nggak mungkin orang awam bisa menjangkau itu kecuali wartawan atau orang pemilik modal. Kalau sekarang setiap orang pun bisa menjadi produsen, dia membuat sendiri, dia itu biaya untuk cetak itu, artinya untuk mengelola sebuah media cetak itu kan sangat perlu padat modal dan padat karya istilahnya kita. Karena dalam jangkauan jutaan. Lewat YouTube namanya kayak kita tahu untuk Bapak Ibu sebagai penyuluh, karena penyuluh kan terkait juga untuk memberikan informasi. Sebetulnya salurannya banyak. Mungkin kalau Bapak 26.000 media online yang muncul. Padahal waktu saya zaman cetak itu hanya. Tapi ini peluang bagi Bapak Ibu penyuluh yang senang menulis, menulis ke media-media online. Itu daftarnya kalau Bapak Ibu, saya sudah serahkan ke panitia. Kalau mau di copy paste, langsung dibawa pulang. Itu langsung nanti itu ada langsung contoh-contoh penulisannya ya. Namanya Pemkop Denpasar, Pemprov Bali, Pemda Badung, hampir semua kita diundang. Kita hampir setiap ini. Jadi kalau saya sarankan, kalau mau menginformasikan, kita sekarang ikut tren lah. Sekarang kayaknya model-model penulisan berita itu lama-lama akan ditinggalkan ya. Karena sekarang Bapak Ibu yang menginginkan ini. Jadi seperti ini Bapak Ibu. Ini sudah sangat detail sekali dengan contoh-contoh langsung saya buat ya. Nanti Bapak Ibu tinggal ini aja ya, soft copy-nya aja ya. Nah kayak ini judul, contoh judul mana yang benar, nanti contohnya sini, ada yang salah mana yang ini. Jadi Bapak Ibu tinggal ini aja ya, nggak masalah kan? Oke, itu aja dari saya untuk mempersingkat waktu, karena di sini Bapak Ibu sudah secara detail sudah nanti akan ininya. Jadi yang saya ingin sharing sama Bapak Ibu adalah bahwa Bapak Ibu punya peluang untuk meningkatkan karir, untuk meningkatkan kepakaran Ibu, Bapak Ibu melalui media yang tadi saya ceritakan, menulis opini di media-media online. Itu akan jejak digitalnya akan terkumpul, bisa dijadikan buku. Itu yang ingin saya sharing dan sangat terbuka. Beda kalau dulu media cetak, Bapak Ibu sangat sulit menembus menembus seperti Bali Post, karena paling dia hanya satu hari bisa dua atau tiga tulisan yang bisa dimuat karena keterbatasan halaman cetaknya. Tapi kalau media online kan dia bisa 10 pun dia bisa muat. Jadi Bapak Ibu yang senang menulis, silahkan kirim tulisannya ke media online. Bapak Ibu bisa memberikan, berikan langsung aja klien kita ini pakar pertanian, ahli pertanian. Itu akan terus seperti itu. Kalau sudah direpetasi terus di Google, Bapak Ibu akan nanti kata kuncinya yang muncul adalah ketika ini namanya Bapak Ibu yang ini, kalau kita sudah ini bisa menjadi ahli pertanian. Ketika diketik nama Bapak Ibu yang akan diarahkan oleh Google juga ahli pertanian, seperti itu kata kunci. Untuk diri sendiri atau audiens.
Di sini maksudnya kalau kita untuk diri sendiri, kita membuat seperti contohnya kita liburan ke Bapak Ibu nantinya bisa menentukan video apa yang akan Mohon izin Bapak, tadi di materi yang Bapak tampilkan itu disampaikan mengenai dasar-dasar jurnalistik. Pertanyaan saya, apakah semua orang bisa menjadi jurnalis? Kedua, apa pendapat Bapak mengenai citizen jurnalis? Misalnya, saya lagi naik kendaraan, terus ada kejadian nih di jalan, misalnya kecelakaan. Kemudian kan ngambil video gitu. Kemudian saya tampilkanlah di sosmed saya. Nah, itu apakah sudah termasuk kriteria jurnalis seperti itu? Kemudian yang kedua, mengenai dasar-dasar jurnalistik tadi Bapak sampaikan mengenai konsep 5W1H. Where, why, who, what. Satunya saya lupa. Ya itu yang H-nya kan. Yang 5-nya tuh who, where, why, what. Satu lagi apa ya? When. Nah, seperti itu. Nah, apabila seseorang sudah mendapatkan dasar-dasar jurnalistik itu, apakah dia berhak disebut sebagai jurnalis atau harus melalui pelatihan secara resmi yang dilaksanakan misalnya oleh Dewan Pers? Saya ingin tahu juga, mungkin sebagai informasi juga, Dewan Pers untuk Bali ada di mana, seperti itu. Kemudian terkait berita Bapak, saya ingin tahu, ini saya nggak ada dasar jurnalistik sama sekali Bapak, jadi mohon informasinya. Apakah cover board stories itu penting gitu? Misalnya ada dua pihak yang memiliki kepentingannya masing-masing. Nah, kita sebagai jurnalis misalnya ingin mengkonfirmasi apakah kita sebagai jurnalis bisa hanya cukup mendapatkan informasi dari satu pihak saja, atau kita harus melakukan cover board stories tadi seperti itu. Kemudian mengenai asas imparsialitas atau kesetaraan dalam penulisan jurnalis, dalam penulisan oleh jurnalis seperti itu, saya ingin tahu. Kemudian asas netralitasnya seperti apa? Karena tadi Bapak menyampaikan kita kan nggak boleh menyampaikan opini kita seperti itu. Kemudian asas kesamaan juga. Contoh misalnya Pak, ini studi kasus aja. Misalnya saya ditugaskan menulis berita terkait ya kegiatan di lapangan seperti itu. Kemudian di sana banyak pejabat lah yang hadir. Sementara pejabat-pejabat itu kan kepentingannya ada yang kepentingan politis, ada juga yang kepentingan jabatannya. Menurut hemat Bapak dan pengalaman Bapak, penting nggak sih kita mencantumkan gelar mereka? Atau cukup nama saja seperti itu? Karena itu kan terkait hal politis dan terkait hal jabatan ya, bukan terkait hal akademis seperti itu. Nah, kalau beritanya tentang hal akademis, nah apakah perlu mencantumkan gelar seperti itu? Kemudian ini Pak, terkait fungsi kontrol berita. Nah, bagaimana fungsi sirkulasi sebuah berita? Apakah sebuah berita sebelum di-sharing itu harus melalui proses editing dulu atau melalui editor? Sehingga si editor ini yang akan istilahnya oh ya ini sudah oke, secara kode etik jurnalis sudah oke, sudah pas, substansi beritanya sudah baik, judulnya sudah pas, tidak clickbait, oke silakan dirilis seperti itu. Jadi kurang lebih seperti itu Pak, dasar semua sih pertanyaan saya, tapi sering mungkin kita hadapi sehari-hari seperti itu. Dan terakhir, terima kasih kegiatan ini sudah diadakan. Saya harap rekan-rekan BPTP Bali yang menangani medsos hadir semua di ruangan ini untuk bisa menyimak yang disampaikan oleh narasumber. Terima kasih, demikian yang bisa saya sampaikan. Selamat siang. Kan begitu dengan bagus sekali, jadi padat sekali, kemungkinan besar nanti kaitannya dengan lebih detail pada shop yang dikasihkan. Mudah-mudahan bisa diatur juga di Pinino ya, kemarin sehingga semua bisa disampaikan, termasuk rekan-rekan kita yang ada di sini, penduduk Kabupaten Tangerang. Saya singkat aja Pak, ini kaitannya dengan berita dan opini. Seringkali kita lihat apakah bentuknya audiovisual di YouTube dan sebagainya itu antara judul dengan isinya itu beda gitu ya. Nah, saya lebih menarik lagi, ini yang perlu saya tanyakan terkait dengan ini adalah, saya yakin bahwa di situ ada berbagai kepentingan. Jadi mengupload itu ada berbagai kepentingan. Nah, kebetulan juga Bapak Nyoman ini latar belakang hukum ya. Nah itu di situ kalau kita lihat biasanya ada di bawahnya tuh komentar gitu ya.
tapi ujung-ujung di sebagian kita lihat langsung ke hukum, Pak. Jadi tidak berkomentar dulu, tapi langsung ke laporan kepolisian gitu. Misalnya kalau ada yang beda, ujung-ujung itu pencemaran nama baik dan sebagainya. Mungkin dari sisi jurnalis ini seperti apa, Pak, kira-kira? Katanya ini apakah langsung bisa ke hukum atau bagaimana? Apakah nanti dikomentari dulu dan sebagainya? Saya kira itu yang saya perlu ketahui, sehingga kami barangkali ke depan tidak merasa kekhawatiran. Tapi sebagai catatan, Pak, kalau kami biasanya melihat berita atau membaca berita atau opini sekalipun gitu ya, tapi kaitannya dengan yang namanya yang real pasti kejar. Kami biasanya menggunakan dari hasil-hasil penelitian jurnal dan sebagainya. Jadi tidak hanya melihat begitu saja. Jadi kami coba hasil penelitian seperti itu yang kami lakukan sehingga itu bisa nyambung. Jadi ada yang menyatakan itu bahwa itu benar, sudah diteliti dan sebagainya. Kita kalau kami di kependudukan. Barangkali pada yang tadi mohon penjelasannya, Pak. Saya kira demikian. Terima kasih untuk waktu dan Pak kembalikan ke Pak Nyoman. Terima kasih. Pak Adis nih kayaknya paham betul ini masalah jurnalistik. Karena kenapa saya bisa tahu ini paham betul? Karena saya wartawan, itu pertanyaan kalau orang awam jarang biasanya. Mantan wartawan klorofil, Pak. Oh, dari pertanyaannya. Ya, betul. Kalau kita lihat sekarang ini kan kita proses istilahnya masa transisi sebenarnya dari dunia cetak, dari dunia ke new media. Bahkan dunia digital ini kan kita gagap sebetulnya menghadapi perubahan ini yang begitu cepat, dan kita sebetulnya ketika ada perubahan ya biasanya manusia awalnya pasti akan tergagap dan akhirnya baru bisa beradaptasi. Nah, demikian juga terjadi di dalam industri media pers. Nah, ketika terjadi perubahan ini ke transisi ke digital, makanya tadi saya bilang digital, sebetulnya kalau Dewan Pers sendiri mengakui mereka juga sedang mencari format tentang soal itu. Nah, soal apakah ini antara jurnalis warga dan jurnalis profesional. Nah, kalau dibilang sebetulnya yang boleh menulis berita itu hanya wartawan. Karena produk perusahaan pers, produk jurnalistik itu adalah berita. Dan berita itu ditulis oleh wartawan sebetulnya, oleh sebuah perusahaan pers. Karena produk dari perusahaan pers itu adalah medianya, nama media umpamanya Kompas begitu. Dia kan dalam bentuk berita. Nah, dia ada dalam undang-undang pers ada 3 syarat. Lebih itu 1 berbadan hukum. Dalam badan hukum ini dalam bentuk PT. 2 dia ada penanggung jawab redaksi. Dia harus dicantumkan di dalam bawah redaksi dan alamat harus jelas. Nah, itu di undang-undang. Ada turunan dari aturan itu yang akhirnya diatur dalam Dewan Pers. Kita yang kenal itu ada namanya untuk penanggung jawab atau pemret itu kan harus UKW utama. Mungkin pernah dengar ya, uji kompetensi wartawan utama. Itu di dalam dunia, kenapa saya tidak menyinggung itu tadi? Karena hanya kita butuh waktunya karena sebentar karena itu diskusi lebih mendalam. Nah, untuk penanggung jawab, jadi teman-teman, jadi kita seperti saya ini umpamanya sebagai wartawan, saya hanya akan dilindungi oleh undang-undang pers ketika saya bekerja di sebuah perusahaan pers yang namanya perusahaan pers terverifikasi Dewan Pers. Yang saat sebetulnya sama juga DPR, dia punya hak imunitas kayak itu ya. Ketika seorang dosen ngomong di kampus, dia ngomong apapun sebenarnya nggak bisa dituntut dia. Ketika dia bicara di dalam dunia ilmiah, karena kampus ini kan ruang ilmiah sebenarnya. Dunia ilmiah itu nggak bisa. Sama seperti wartawan, ketika dia melaksanakan tugasnya sebagai wartawan, ketika melakukan tugas-tugas jurnalistik, dia kalau sudah memenuhi dari dia adalah sebuah perusahaan pers yang sudah terverifikasi Dewan Pers, sudah dia UKW, itu ada perjanjian antara Kapolri dengan Dewan Pers bahwa wartawan yang sudah memenuhi tadi itu tidak bisa dipidana karena undang-undang pers memang nggak ada pidananya. Coba cari di dalam undang-undang pers nggak ada, wartawan di penjara nggak ada. Tapi ini kan undang-undang ITE ini yang pasal-pasal karet banyak, Pak. Ini hanya bisa. Tapi memang dalam 3 tahun terakhir ada sekitar 200 wartawan yang istilahnya kita kriminalisasi dah. Cuman
Ini masih debatable Pak, karena kita juga tahu wartawan bodrek dan lain sebagainya.